Gimana sekarang, teman-teman yang lain, korban-korban yang lain itu, yang tidak pasrah ini apa harapannya? Nah itu, kita Pak ya setiap nagih, sekarang ini kan sudah ada kebijakan yang sudah bukan disetujui OJK, tapi OJK menyatakan tidak berkeberatan dengan kebijakan yang diterapkan oleh Bumi Putra, yaitu PNM, penurunan nilai manfaat. Sementara kita merasa sangat dirugikan, kita udah tidak dibayar aja, telat dibayar aja itu kita udah dirugikan, apalagi ini dipotong 50%, Pak. Nah, saat kita protes menolak kebijakan PNM ini, mereka malah ngomong, menantang-nantang, "Silahkan lakukan gugatan hukum." Ya udah, Anda jual kami beli. Ngumpullah kami ini, kompromi, diskusi, cari lawyer, kami lakukan gugatan hukum dan hari ini sidang kedua sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pak. Oh itu ya. Nah, Apa gugatan yang diajukan apa aja materi gugatan? gugatan wan prestasi, Pak. Kontestasi ya? Perdata berarti? Perdata. Nilai Ban- kredit? Kalau dari kami, dari kelompok kami sekitar 12 miliar lebih. Nah, dari 274 pemegang polis dan 335 polis. Di sub itu yang di bawah Se-Indonesia. Senat Indonesia ya? Dari Sumsel ada berapa? Dari Sumsel sekitar 40 orang, Pak. 40 orang. Termasuklah Pak Frahimuddin yang ikut melakukan gugatan. Dari kelompok lain ada, Pak. Dari wilayah Jogja ada juga melakukan gugatan, di Kalimantan juga ada melakukan gugatan. Itu semua di Jakarta? Ya, mereka yang ini di Kalimantan, melalui pengadilan di Kalimantan, mereka pakai class action. Sementara kami wan prestasi. NK. Itu mutual ya. Sebelum mau kita mendaftar tuh jelas nggak sama agennya? Enggak. Kata Pak Ridwan manis-manis banget kan? Iya. Tidak ada penjelasan apapun tentang Bumi Putra ini, Pak. Ibaratnya kita beli ini tanda tangan, udah itu aja. Kita beli polis. Nah, kita tahunya mutual justru saat klaim ini, kita tahunya ada istilah BPA justru saat klaim ini. BPA itu Badan Perwakilan Anggota. Kita ini ada perwakilan kita yang duduk di yang menentukan kebijakan Bumi Putra itu namanya BPA. Sekarang berdasarkan Undang-Undang PPSK namanya berganti menjadi RUA, Rapat Umum Anggota. Nah, dulu waktu agen jual polis itu mereka tidak menjelaskan, malah mereka mengatakan kalau Bumi Putra ini adalah BUMN. Ya kita kan kalau BUMN kan nilai kepercayaan kita malah bertambah ya Pak ya. Disitulah kita ini apalagi Bumi Putra dengan embel-embel 1912-nya itu nilai jualnya luar biasa itu Pak. Saya tertarik dengan Bumi Putra karena 1912-nya itu. Ternyata angka itu nggak menjamin keamanan kita. Bohong juga kan? Nah, fungsi RUA atau BPA ini sejauh mana tuh? Nah, fungsi RUA atau BPA ini sama ibarat sebuah negara kita ini dia berfungsi seperti DPR. Nah, di mana dia yang mengambil keputusan, dia yang menunjuk direksi. Nah, dia yang menentukan direksi, dia yang menentukan kinerja mereka direksi itu ya Pak ya. Nah, tapi kan sekarang ini kalau saya amati justru mereka tidak mewakili kita, tidak mewakili anggota. Kalau seandainya mewakili anggota, kebijakan 50% itu nggak mungkinlah mereka terapkan, Pak. Itu jelas-jelas merugikan pempol. Meski mungkin menurut mereka itu justru jalan terbaik untuk Bumi Putra, tapi kan tidak terbaik untuk pemegang polis. RUA sendiri dipilih berdasarkan pemegang polis juga atau gimana? Atau orang luar atau eksternal? Pemegang polis yang milih. Silakan Bapak tanya, pernah nggak ke Pak Rahimuddin dilibatkan untuk memilih BPA tersebut? Nah, mungkin teorinya gitu. Tapi prakteknya saya kira nggak dilakukan itu. Kesuka dia lah. Enggak, ya. RUA ini orang-orang
orang eksternal atau dengan? Nggak tahu lah saya. Rua itu ada yang sebagian eksternal, tapi wajib dia pemegang polis Bumi Putra. Nah, Termasuk korban juga berarti enggak? Atau Iya. bukan korban sebenarnya? kalau korban itu mereka yang sudah klaim yang tidak dibayar, sementara mereka yang menjadi rua harus punya polis aktif, Pak. Polis aktif ya. Jadi mereka tidak termasuk korban, mereka nasabah aktif. Kalau kami kan yang sudah klaim ini ya korban, Pak. Ya, tadi kan tidak ada penjelasan Pak ya. Taunya jadi manis. Ya. Ah, Nah, memang dari awalnya waktu kami diajak untuk ikut ikut nanamkan ya katakan nanamkan saham di Bumi Putra, itu kan kita tahunya hanya Bumi Putra. Kita tidak tahu uangnya mau diapain kan? Apakah dipakai untuk usaha atau dipinjamkan lagi ke pihak lain atau dikembangkan investasi lain, kan kita tidak pernah tahu. belum tahu. Nah, pada saat terjadi kolaps seperti ini, dia juga tidak menjelaskan kita ruginya di mana ruginya kan? Ya kalau dia jelaskan mungkin dia terbuka, uangmu dipakai ini loh dulu, nah sekarang perusahaan ini dia ruginya ini gitu kan, mungkin kita bisa memahami gitu loh. Artinya masuknya tidak izin, pulangnya pun tidak izin istilahnya kan, tiba-tiba pas dikomplain, nah tadi disampaikan, baru dibuka, loh ini kan perusahaan Anda gitu kan, harus kalau terjadi masalah ya bersama-sama menanggung. Kalau bermasalah, tapi kalau untung dividennya nggak dibagi. Iya. Ya kan, harusnya kan dibagi. Kalau dia untung, dia dibagikan ke kita, pada rugi kita juga harus dipotong kerugian ini enggak. Harusnya ya Pak ya. Kalaupun memang rugi, ya kita sebagai nasabah ini kan tahunya setor uang. Tiap tribulan itu bayar premi, yang enggak sedikit Pak. Kalau saya 3.600.000 per tribulan. Betul bulan. Nah, kita serahkan, percayakan ke mereka ya kelola. Nah, kalau kerugian kan kita tidak tahu apa-apa, Pak. Yang jadi penyebabnya kan salah pengelolaan mereka. Kenapa kita yang harus bertanggung jawab? Itu kan logikanya gitu. Iya. Harusnya mereka yang bertanggung jawab. Nah, dari jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan Ibu tuh apa jawaban dari Bumi Putra itu? Yaitu kalau kemarin hasil kita mediasi kemarin dijawabnya kesalahannya karena salah investasi. Itu udah jelas Pak ya, salah investasi itu salah manajemen, bukan salah pemegang polis, bukan salah nasabah. Kenapa kerugian harus dibebankan ke nasabah? Kalau salah investasi berarti ada investasi lain dong. Investasi apa? Anak-anak perusahaan ini banyak Pak. Apa di bidang apa aja? Banyak Pak. Saya detailnya nggak tahu ya Pak ya. Kalau yang pasti bidang asuransi seperti Bumi Putra Syariah, Bumida, Askum, terus pembiayaan. Kalau mobil itu pembiayaan maksudnya. Nah, pembiayaan banyak lagi anak-anak perusahaan Bumi Putra ini Pak. Oh itu ya. Jadi dijelaskannya sebagai kesalahan investasi. Tapi kan tadi dijelaskan dulu ya, investasi mana kan enggak. Benar. Jelas. Hanya narasinya aja, salah investasi apa kan tadi dijelaskan. Sampai sekarang belum tahu jawabannya ya. Belum. Nah, ini perjuangan Ibu sudah sampai mana sekarang ini untuk kawan-kawan yang masih 250 lagi ini? Ya sekarang kan sedang berjalan sidang gugatan kita, gugatan dan prestasi Pak. Nah kita juga lihat hasil dari sidang gugatan ini, mudah-mudahan ya dimenangkan ke pihak Pempol. Nah kalaupun Pempol menang, insya Allah lah kita akan terus berlanjut mendampingi Pempol-Pempol yang belum cair ini untuk melakukan tindakan hukum ini Pak. Kita akan terus dampingi sampai semua cair. Itu ya. Luar biasa. Oke, terima kasih. Ada yang bisa disampaikan Pak terakhir ini? Ya, yang pertama terima kasih untuk Info Indonesia, termasuk memberikan kesempatan pada kami ya untuk menyampaikan unek-unek dan masalah yang kita hadapi, bukan hanya kami, tapi ini masalah nasional ya, hanya kena
Nah, kemudian yang kedua, kami juga mengharapkan yang korban-korban tetap maju terus, berusaha, jangan pernah menyerah, karena ini hak kita. Ya, sampai kapanpun kita harus dibayar. Nah, kemudian yang ketiga, kami mengharapkan BO Putra, ya, jangan banyak bohong. Ya, segera dibayar klaim masyarakat, ya. Dan ini sudah berlanjut selama 4 tahun, waktu yang cukup lama ini. Saya kira itu aja, makasih. Ya, saya berharap kebanyakan pemegang polis sekarang karena udah terlalu lama mereka sudah banyak yang menyerah. Sedikit, sekecil apapun uang Bapak Ibu semua itu adalah uang jeripaya Bapak Ibu. Perjuangkan Pak, kami yang sudah cair akan terus mendamping Bapak Ibu. Jangan patah semangat. Oke, baik. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Siapa? Luar biasa.